Halo, perkenalkan nama aku Axel Brandon Kembolo dengan NIM 11523002667. Perkenalkan, nama saya Devan Febrian Roseli dengan NIM 11523000245. Nama saya Muhammad Bintang Pratama dengan NIM 115230028. Nama saya Jennifer Teresia, NIM 115230007. Nama saya Alicia Aprilia Paulina dengan NIM 11523044. Oke, langsung saja ke videonya. Caps. KBGO atau kekerasan berbasis gender online adalah bentuk kekerasan yang terjadi di tanah digital. Nah, yang ditunjukkan kepada seseorang berdasarkan identitas, gender, atau seksualitas. Misalnya bentuknya bisa berupa pelecehan seksual, daring, boxing, penyebaran konten intim tanpa izin, kemudian penyebaran konten intim, kemudian ancaman, body shaming, dan lainnya. Kemudian kita lihat dari histori dari KBGO ini, misalnya fenomena. Nah, fenomena KBGO ini mulai dikenal luas di Indonesia. Kemudian seiring meningkatnya penggunaan internet, kemudian internet dan media sosial, kemudian laporan kasus ini meningkat signifikan sejak pandemi COVID-19. Nah, ketika aktivitas daring menjadi dominan, dulu kan kita misalnya sekolah nih, kita kan menggunakan sistem Zoom ya, Google Zoom dan Google Meet. Nah, itu mereka itu aktivitasnya lebih menjadi dominan gitu. Kemudian lembaga seperti Save Internet dan Komnas Perempuan itu mencatat lonjakan laporan kekerasan digital sejak 2020-an. Kemudian seiring berjalannya waktu, KBGO itu menjadi perhatian hukum. Meskipun perlindungan korban ini masih belum optimal ya. Kaitan KBGO dengan cyber society dan cyber culture. Dalam masyarakat digital, cyber society budaya cyber culture berkembang dari kebiasaan online. KBGO mencerminkan sisi gelap dari budaya digital, di mana norma-norma offline seringkali tidak dibawa ke ruang daring. Budaya patriarki dan sadisme berbagai internet diperparah dengan daring yang bebas berpendapat, justru kadang digunakan untuk melanggengkan kekerasan verbal dan seksual terhadap perempuan dan kelompok rentan. Meskipun sudah memarak banyaknya aktivitas KBGO, kita sebagai pengguna internet harus bisa mengontrol diri kita dengan menggunakan sebijak mungkin agar kita bisa menghindari perilaku tercela dari KBGO itu sendiri. Kaitan cyber etiquette adalah tata krama dalam berinternet. KBGO terjadi ketika netizen tidak menerapkan etika digital seperti menghormati privasi, tidak melakukan pelecehan, dan tidak menyebarkan konten intim. Ketika pengguna mengabaikan norma-norma ini, ruang digital menjadi tempat yang tidak aman, terutama bagi perempuan dan minoritas gender. Dan selanjutnya, anonimitas memungkinkan seseorang menyembunyikan identitasnya saat berinternet. Ini bisa digunakan untuk tujuan baik, seperti kebebasan berekspresi. Namun dalam konteks KBGO, anonimitas sering dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kekerasan tanpa takut dilacak. Mereka merasa aman untuk mengintimidasi, menyebar foto korban, atau melecehkan tanpa konsekuensi langsung. Kaitan KBGO dengan cybercrime. KBGO termasuk dalam kategori kejahatan siber karena melibatkan pelanggaran hukum melalui teknologi seperti penyebaran konten intim,
tanpa izin pasal yang terkandung dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar ITE. Pengancaman pemerasan digital hingga pencurian data pribadi, sayangnya penegak hukum atas KBGO masih terbatas karena banyak korban tidak melapor akibat malu atau takut dan karena ancaman yang terjadi dari para korban. Seperti contoh kasus seorang korban putus dengan kekasihnya, lalu mantan kekasihnya menyebarkan foto atau video intim mereka yang diambil tanpa sepengetahuan atau persetujuan antara dua korban. Sebagai bentuk balas dendam, konten ini bisa disebarkan di media seperti maraknya di media online seperti Twitter. Dan kaitannya dengan cybercrime adalah tindakan ini termasuk cybercrime dalam bentuk penyebaran konten ilegal atau pornografi tanpa persetujuan serta pelanggaran privasi. Pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Dasar ITE atau TPKS. Selanjutnya, apa sih KBGO itu? KBGO adalah kekerasan berbasis gender online, yaitu tindakan kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi yang terjadi di ruang digital, yaitu seperti media sosial, pesan instan, email, dan lain-lain, yang menargetkan seseorang berdasarkan identitas gender atau seksualitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa KBGO itu bisa terjadi. Jadi, KBGO itu bisa terjadi dikarenakan kombinasi beberapa faktor, yaitu yang pertama, budaya patriarki dan seksisme, yang kedua, anonimitas internet, ketiga, rendahnya literasi digital, keempat, tidak adanya kontrol sosial yang kuat di dalam dunia maya, kelima, minimnya penegakan hukum terhadap pelaku, dan yang terakhir, yang keenam, normalisasi pelecehan di media sosial. Selanjutnya, bagaimana KBGO masih terjadi di masyarakat? KBGO masih terjadi dikarenakan yang pertama, banyaknya orang tidak menyadari bahwa tindakan mereka adalah kekerasan. Yang kedua, korban cenderung diam dan takut dan juga malu. Ketiga, pelaku tidak dikenai hukuman tegas. Keempat, platform digital tidak cepat menindak pelaporan. Dan yang terakhir, kurangnya edukasi mengenai kekerasan digital. Lalu, upaya apa yang telah dilakukan untuk menolak KBGO Indonesia? Beberapa upaya yang telah dilakukan. Yang pertama, kampanye anti KBGO oleh organisasi seperti Komnas Perempuan. Yang kedua, edukasi literasi digital di sekolah dan di kampus. Yang ketiga, penyusunan RUU penghapusan kekerasan seksual yang mencakup ranah digital. Yang ketiga, penyediaan layanan pengaduan online. Dan yang terakhir, program digital citizenship oleh pemerintahan dan LSM. Selanjutnya, contoh KBGO di Indonesia. Contoh kasus yang diambil adalah kasus pada tahun 2020, yaitu aplikasi VCS berbayar, di mana puluhan perempuan termasuk pelajar SMA menjadi korban. Video dan foto mereka tersebar di Telegram tanpa izin. Korban awalnya tertipu oleh pacar, lalu disebarluaskan atau dijual. Lalu reaksi netizen dalam mereka banyak menyalahkan korban. Sebagian masyarakat justru mentertawakan, namun beberapa aktivis digital mengangkat isu ini sebagai bentuk KBGO. Solusinya yang pertama, beberapa korban mendapat pendampingan dari SafeNet. Yang kedua, ada desakan kepada pemerintah dan Kominfo untuk menutup grup Telegram yang menyebarkan konten tersebut. Yang ketiga, literasi digital digalakkan kembali. Kemudian, menurut pandangan saya, apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan KBGO di Indonesia? Langkah yang bisa diambil yaitu yang pertama, mengedukasi publik tentang KBGO dan literasi digital, kemudian mendorong korban untuk melapor dan memberikan
memberikan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga, perbaikan regulasi, menguatkan hukum yang melindungi korban kekerasan digital. Kemudian tekanan kepada platform digital untuk mempercepat respon atas laporan konten kekerasan. Kemudian pelatihan etika digital di sekolah atau di kampus. Kemudian gerakan solidaritas online untuk melawan budaya melawan budaya menyalahkan korban. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.